Jadi ini untuk Anda, mendidik anak-anak Anda, tolong pelan-pelan itu sejarah dunia dan sejarah Indonesia itu dielaborasi kembali. Ya sekarang kita udah nggak peduli sama itu semua, tetapi lambat atau cepat kita akan harus berhadapan dengan fakta bahwa kita harus mengerti persis. Untuk lari ke depan kita harus tahu belakang, kan gitu. Jadi misalnya katakanlah tentang PKI, dulu Gus Dur sudah mencoba melakukan perlawanan wacana selama dia jadi presiden, tapi belum berhasil. Jadi saya tidak tahu kalau generasi sekarang ini kalau dibilang kata PKI itu terus bagaimana? Anda kan paling dengar dari Kiai Kanjeng Dok Palu Warit, PKI ayo i, apa ayo di bintang sabit, Masumi ayo i, itu dok yang Anda tahu. Kesan saya sama PKI itu dulu bagaimana orang PKI itu beratus-ratus tubuhnya tanpa kepala atau kepalanya tanpa tubuh, atau ada karung yang enggak, tubuhnya tanpa kepala, kepalanya tanpa tubuh, tiap hari mengambang dan mengalir di sungai di samping desa saya, ratusan tiap hari. Tentu orang-orang yang disebut PKI itu. Anda harus mempelajari bahwa itu dulu PKI di Indonesia dianggap sama dengan ateis. Dan lahirnya gerakan G30S, kemudian naiknya Soeharto, itu harus Anda pelajari bahwa itu semua sebenarnya skenario. Sebagaimana sekarang Obama kena abunya ya, jadi ibarat Obama jadi supir ketika supirnya masih Bush sama Clinton itu radiatornya mulai bocor, tapi diperkirakan nanti kalau pas Obama harus jebol ditabrak. Itu semua skenario sangat panjang. Seperti Mbak Dini yang awal tadi mengatakan bahwa negara Belanda dan negara-negara Eropa lain itu makmur karena ada Hindia Belanda. Jadi mereka itu kaya karena kita. Maka selama saya di Belanda dulu, asal saya tidak bareng Mbak Dini atau bareng teman-teman, kalau pas saya sendiri saya tidak pernah mau pakai karcis. Naik kereta tidak mau pakai karcis, naik bis mau ketangkep 3 kali. Ketangkep yang pertama saya sempat loncat turun ke sawah di daerah Den Haag. Lah yang ketangkep kedua ada operasi digerebek itu untuk yang tidak bawa karcis, saya masih bisa nyelendong keluar dari tram. Tapi yang ketiga kepergok saya dengan pasukan gabungan, polisi-polisi dan tentara gabungan untuk meriksa pelanggar-pelanggar hukum, dan saya kepergok. Jadi saya tidak bisa mengelak, saya harus ditangkap. Dan begitu dia ngomong sama saya menangkap, aku nggak paham, aku nggak paham bahasa Belanda. Wong dia bahasa penjajah kok saya mau mempelajari, saya nggak mau. Jadi saya tetap bahasa Jawa. Jadi ketika saya mau ditangkap, saya terus jawab bahasa Jawa. Apa mas? Itu. Terus begitu saya bilang opo mas, saya kesusupan. Berarti ini strategi yang bagus ini. Kalau begitu dia tanya lagi, saya ora cetha ngomong-ngomong iki. Mbok bahasa Indonesia apa cara Jawa? Kowe iki ngomong karo wong Jawa bahasa Belanda. Iki kowe iki wae malah tak omel-omel akhirnya. Akhirnya koknya aku diusir. Jadi nggak ditangkap. Ini saya kira kiat untuk para pelanggan. Ya pokoknya kalau Anda memerlukan itu, kadang-kadang asal pura-pura gila kan pusing. Nah itu membuat saya, karena saya tahu gedung-gedung Belanda tinggi semua itu uang dari kita semua, emas dari kita semua, kekayaan dari kita. Makanya tahun 2014 itu nanti urusannya adalah tidak mungkin negara yang sekarang sedang mengalami kebangkrutan yang luar biasa, yang hutangnya 57.000 ton emas itu tidak menjarah kita, karena satu-satunya negara timur yang masih layak dan memiliki kekayaan untuk dijarah ya hanya Indonesia. Selain Indonesia mau menjarah yang mana lagi? Jadi nanti akan ada Freeport yang kedua di Jawa Timur. Jadi 2014 itu secara politik normal saja konstituen terbesarnya kan Jawa Timur. Jadi pasti Karwo harus menang. Gila Pak Karwo tidak menang. Jadi Karwo harus menang. MK harus memenangkan Karwo kemarin. Itu skenario. Karena nanti 2014 ada Freeport kedua di Jawa Timur, kan gitu.
Kalau Anda mau jadi presiden, Anda harus meloloskan penjarahan itu dan seterusnya. Nah, ini nanti biar dia yang jelasin. Nah, ini sedang rundingan sama 5 gunung di Pulau Jawa. Daripada dijarah, mending gunungnya meledak saja. Gantianlah 5 itu berurutan seminggu-seminggu gitu. Sedang negosiasi ini. Kalau iya, ini Andri sudah saya suruh ke Gunung Raung, nanti Gunung Raung, Gunung Slamet, Gunung Tangkuban Perahu, Merapi, sama satu gunung lagi sedang diuji yang mana yang paling layak gitu. Ini plan B. Kalau plan A adalah penyusupan Allah ke dalam hati bangsa Indonesia dan pikiran bangsa Indonesia. Itu plan A. Karena tingkat masalah di Indonesia sudah tingkatnya Imam Mahdi. Sekarang saya tanya, siapa calon presiden Indonesia yang sekarang Anda yang tampil sekarang? Siapa? Siapa? Megawati, siapa lagi? Jokowi, siapa lagi? Prabowo, ARB, Wiranto, Romai Rama, oke, Surya Paloh, oke. Menurut Anda, siapa di antara mereka yang bisa menyelesaikan masalah nasional kita? Sebentar, saya nanya serius, jangan ngomong Madura. Di antara 5, di antara calon-calon itu siapa yang secara intelektual, secara ilmu, secara kesatria, secara brahmana, secara apapun itu punya kesanggupan, kemampuan dan posisi untuk bisa mengatasi masalah? Siapa di antara mereka? Siapa, Mas? Mahfud MD, alasanmu, omong. Ya, benar. Yes, ya, nanti mending Anda jangan menjunjung atau merendahkan siapapun supaya tidak terlalu kaget kalau ada apa-apa sebentar lagi. Ya, tenang, coba diteliti lagi. Coba cari teman-teman di UI, cari Mas A.E. Priyono, tanya sama Pak Busro, tanya sama teman-teman di Muhibah UI, tanya, kowe iki gumunan wonge. Gumunan apa didik ana tae kok anggap gedho. Wah, gedho. Padahal tae. Saya enggak meremehkan siapa-siapa, tapi menurut Anda gini, pertanyaan kedua, masalah Indonesia ini bisa nggak diselesaikan oleh ilmunya manusia? Nggak bisa. Ini sudah levelnya Imam Mahdi. Yang rusak apanya, Pak? Indonesia. Akhlaknya. Apalagi? Akhlak sama moral sama. Ibu bodoh pitik karo ayam. Bodoh karo tayu karo tayak ya. Iman. Ya, iman itu hulu ledaknya moral ya. Apalagi? Akal. Orang Indonesia misalnya sangat jernih berpikir. Orang Indonesia sangat canggih pikirannya sepanjang digunakan untuk melampiaskan keinginan dan kepentingan pribadinya. Tapi dia begitu tumpul dan begitu tidak intelektual, begitu dia mengurusi kebersamaan, mengurusi hal-hal yang baik. Jadi di wilayah tertentu akal kita cerdas, di wilayah yang lain kita nggak punya akal. Ini perlu penelitian dan identifikasi yang lebih seksama. Tapi yang prinsip adalah bisa nggak sih umpama gini, menurut Anda Mahfud bisa menyelesaikan masalah? Gini, Anda membolehkan saya nggak jadi iklan jual jamu? Bolehin saya nggak? Kenapa kamu bolehin Mahfud? Upama saya gini loh, pemimpin harus bejo. Boleh nggak saya? Boleh? Loh,
Nah ini sudah hilang, tidak ada kriterianya. Anak saya kelas 1 SMP mengatakan begitu melihat iklannya Pak Mahfud, dia bilang kalau ayah sampai melakukan seperti itu kita nggak bicara seumur hidup. Anak saya kelas 1 SMP. Orang harus mempertahankan apa itu martabat. Nggak dosa, nggak melanggar hukum, dosa juga nggak, melanggar hukum juga. Cuman kan ada yang namanya pantes, ada yang namanya estetika. Gitu. Misalnya saya jalan gini, dosa nggak saya? Nanti saya pulang gini, dosa nggak? Melanggar hukum nggak? Melanggar fikih nggak? Melanggar syariat nggak? Enggak. Setelah saya gini-gini orang percaya sama saya nggak? Tapi kamu ngerti nggak hidup itu apa sebenarnya? Coba goblok temen-temen bang. Ngerti ya? Jadi kita ini ya Allah, otak kita ini udah nggak kepake. Anda ini aja nggak bisa kok. Anda pikir saya muslim? Kan sekarang banyak orang dituduh kafir, banyak orang dituduh musyrik. Saya bilang nggak ada kafir, nggak ada musyrik, muslim pun nggak ada kok. Bagaimana Anda tahu seseorang itu muslim? How do you know that? Apanya? Apanya yang membuat Anda menyimpulkan saya seorang muslim? Apanya? Akhlaknya. Emang akhlak seperti itu pasti orang muslim? Mbak Dini, dia tidak terpelajar secara agama, dia akhlaknya sangat baik. Banyak orang di Amerika, di Belanda yang akhlaknya jauh lebih baik. Saya kemarin memisah pertengkaran. Ada seorang asisten dari sebuah warung besar di Jogja yang memukuli karyawannya karena salah dikit pukul. Akhirnya ada yang jaga parkiran nggak terima melihat anak-anak itu dipukuli, akhirnya dipukul si yang mukul tadi. Jadi yang mukulin tadi tahu nggak? Setelah itu saya pisah karena dipukul pakai cikung. Jadi gini mas, gini ya. Jadi bukan begini, kalau begini butuh jarak lebih panjang. Dan kalau gini, Anda kalau gini ya, ini bisa memukul dengan berbagai macam posisi. Gini bisa, gini bisa, gini bisa. Ya, jadi anak itu langsung luka, jatuh, saya langsung tabrak supaya nggak dipukul lebih lanjut. Karena saya tahunya setelah terjadi. Kemudian saya pisah dan saya coba damaikan mereka. Tahu nggak? Yang dipukuli ini kan yang tadi mukulin karyawan. Ini kan, Masya Allah sampai aja Allahumma sholli wa sallim. Jadi yang kejam ini yang pintar selawatan. Ini wallah, ini fakta. Terus yang mukul cikung tadi Cina pakai anting-anting dan akhlaknya sangat baik. Kalau nggak percaya ke Jogja, panggilnya mereka berdua. Jadi apa tandanya saya muslim? Apa? Peci saya? Bukan. Saya sholat, saya jumatan, saya haji. Apa itu fakta bahwa saya muslim? Belum tentu kan. Kalau saya pura-pura gimana? Jadi nggak ada muslim, nggak ada kafir. Jadi kamu jangan tuduh kafir, jangan tuduh musyrik. Tuduh muslim pun belum tentu bisa. Kan begitu. Ya sekarang orang terkesan, gitu kan? Cuman terkesan. Dani anaknya kecelakaan, wartawan tanya. Wartawan menjelaskan di televisi, Ahmad Dhani terkesan sangat sedih. Terkesan dasmu sedih teman. Sedih teman gak terkesan. Jadi mas, gimana cara Anda melihat fakta ini? Jadi Anda tidak tahu sedang terjadi kehancuran. Karena kehancuran yang Anda pahami adalah kalau ada gedung roboh, ada gempa, ada Jakarta banjir, kan begitu. Ada tanah longsor, itulah kehancuran.
Tapi Anda tidak bisa melihat kehancuran yang sedang luar biasa terjadi di Indonesia. Yaitu kehancuran yang beliau-beliau tadi. Maka Anda adalah penyusup di Indonesia. Anda ini susupan yang baik. Jadi susahnya ada hukum alam. Kalau sesuatu yang baik disusupi sedikit saja barang buruk, dia akan secara cepat menjadi busuk semua. Tapi kalau ada kebusukan disusupi oleh sedikit kebaikan, itu belum tentu bisa menghilangkan keburukannya. Itu hukum alam, hukumnya Tuhan. Oleh karena itu bukan Tuhan melawan iblis, manusia melawan iblis. Dan iblis itu ada di dalam dirinya sendiri. Itu ya Mas ya. Jadi pertanyaan saya lagi, misalnya gini, mobil saya rusak, jenengmu siapa? Nama siapa? Safi. Fi, mobilku rusak. Mau dandani nggak? Siap. Bisa dandani mobil? Bisa. Oh, nang sing nggak iso apa? Apa wis Mas? HP. Iki iPhone-ku kadung tak jailbreak. Ya. Dadi iki gak gelem nganggo gaya BBM for iPhone and Android, itu nggak mau. Okay. Mau saya, kalau saya tingkatkan ke 702, itu nanti si Saurik Rusia belum punya crack untuk jailbreak. Kamu bisa nggak jailbreak? Nah, kalau kamu nggak bisa, kamu mau nggak menawarkan kepada saya, Cak, saya jailbreaknya? Nggak berani kan? Nah, sekarang saya tanya, calon-calon presiden ini bisa dandanin Indonesia nggak? Kenapa mereka menawarkan diri? Kenapa mereka menawarkan diri untuk dandanin Indonesia? Kok kepedean? Kok kepedean? Enggak. Niatnya dandanin enggak? Nah, jadi niatnya nggak dandanin. Nah itu loh yang Anda harapkan sekarang. Upama saiki Safi, jadi presiden Indonesia, apa jawabmu? Belum siap. Menurut lo? Gak muring-muring. Nah aku muring-muring. Yancuk rusak, gamel rusak aku sih kon dandani. Ini mereka. Ngawur aku nggak ikut merusak, mas aku yang suruh dandanin gitu dong. Mestinya marah kalau suruh jadi presiden. Gila, rusaknya kayak gini saya yang disusahin. Tahu nggak? Malah mencalonkan diri, berarti niatnya apa? Ngerti ya dunia batin ya? Ngerti ya? Gitu loh Mas. Mbak Dini ini terkait dengan partai terlarang. Tapi saya tidak pernah melihat dia sebagai seorang ateis. Dia sangat religius. Puisinya penuh dengan dialektika vertikal. Jadi kita jangan gampang tertipu lah. Ini saya sebenarnya menyiapin banyak soal penyusupan tadi, tapi ya sudahlah. Bulan depan aja. Bulan depan judulnya penyusupan kedua. Nanti kita detail ya, penyusupan kedua. Oke, Mbak Ina, ini kita masih punya satu tema lagi soal pangan ini. Sudah ada koran Tempo segala macam ini. Ada sesuatu yang mau satu puisinya Mbak Dini ya, tolong dibaca, tepuk tangan semuanya. Mbak Dini kayaknya minta ada bunyi-bunyi gitar-gitar, kentang-kenting atau apa, enggak usah ya? Oh enggak usah, oke.